إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الميعاد أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umat pengikutnya. Siang hari ini khatib menyampaikan tausiah, menyampaikan wasiat, menyampaikan pesan-pesan kebaikan khusus untuk diri khatib dan umumnya untuk hadirin. Mari kita terus berupaya dan berusaha mengajak diri kita masing-masing, mengajak keluarga kita, mengajak istri, anak keturunan kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Di alam barzakh nanti, yang nanti akan menemani kita adalah keimanan dan ketakwaan ini. Saat kita berjumpa dengan Allah nanti, yang nanti akan menemani kita adalah keimanan dan ketakwaan ini. Oleh karena itu, watazawwadu, berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zadit taqwa, dan bekal terbaik yang harus kita siapkan dari sekarang adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, Jum'ah hari ini istimewa buat kita semua. Karena Jum'ah hari ini adalah Jum'ah yang kedua kita berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang sangat agung. Oleh karena itu, tustajabud du'a. Karena bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang istimewa. Bukan kata kiai, bukan kata ulama, tetapi firman Allah dalam surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, bilangan bulan di sisi Allah hanya ada 12. Dan dari 12 itu 4 hurum, ada 4 yang istimewa, ada 4 yang mulia. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, yang bulan ini kita sedang berada, Dzulhijjah dan Muharram, dan terakhir yang terpisah adalah bulan Rajab. Oleh karena itu, bulan ini istimewa, tustajabud du'a, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Semua doa kita, semua permohonan kita yakin akan diijabah, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita munajatkan akan dikabul oleh Allah. Oleh karena itu, momentum bulan ini sebagai bulan istimewa yang tustajabud du'a. Mari kita semua banyak bermunajat, banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Semoga Allah selalu menjaga kita, semoga Allah selalu melindungi kita, semoga Allah selalu memberkahi kita, Allah selalu menyelamatkan kita semua
dari hantaman wabah yang terus-terusan bertubi-tubi ini. Kita mintakan kepada Allah, munajatkan kepada Allah. Allah yang menurunkan wabah ini, dan Allah pula yang punya hak prerogatif untuk mencabut kembali wabah yang terus menghantui kita ini. Kita berdoa kepada Allah, guru-guru kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah wafat mendahului kita. Karena wabah ini mudah-mudahan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang saat ini masih diuji, sedang sakit, mudah-mudahan oleh Allah cepat diberi kesembuhan. Kita-kita yang hari ini masih berada di masjid diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, menyelamatkan kita. Hadirin, doa kepada Allah hubungannya adalah hablum minallah. Kita mengetuk pintu-pintu langit agar doa-doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yakin akan diijabah saat kita mengetuk pintu-pintu langit, berdoa kepada Allah, memunajatkan apapun yang kita inginkan kepada Allah. Tapi jangan lupakan, dalam ayat tadi disebutkan zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kita tidak hanya nyaman berdoa mengetuk pintu langit, tetapi kita pun harus ingat bahwa ada pintu saudara-saudara kita di muka bumi ini juga yang harus kita ketuk, kita perhatikan. Oleh karena itu dalam ayat tadi fala tazlimu fihinna anfusakum, doa kita akan dikabul, diijabah dengan satu catatan, jangan sekali-kali kita membuat kezaliman. Kita zalim kepada diri kita masing-masing. Zalim kepada diri kita tidak boleh dan dilarang oleh agama. Apalagi kita menzalimi orang lain, kita menebarkan kezaliman di mana-mana. Zalim kepada ibu bapa, zalim kepada guru, zalim kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Yakin saat kita masih menebarkan kezaliman di muka bumi ini, jangan harap doa kita akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah akan terus bersanding dengan hablum minan nas. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam al-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwa ada hablum minan nas yang harus kita penuhi kalau kita mau doa kita diijabah oleh Allah. Kata baginda Rasul, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Saat kita ingin nyaman, saat kita mau mengharapkan untuk bisa masuk surga Allah bisalam, dengan damai, dengan nyaman, hal yang terkait dengan hablum minan nas juga harus kita penuhi. Di antaranya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam. Yang pertama, sabda baginda Rasul, tebarkan kedamaian, tebarkan salam. Bukan hanya salam dengan lisan, tetapi yang paling istimewa, yang paling prinsip, yang paling penting adalah salam kedamaian dimanapun kita berada. Kita tebarkan rasa damai kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Damai, nyaman dengan ucapan kita. Damai, nyaman dengan tindak tanduk sikap perbuatan kita. Oleh karena itu muslim terbaik adalah al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa damai kepada muslim lainnya, baik dengan tangan perbuatannya ataupun dengan lisan ucapannya. Hati-hati kita menzalimi orang lain dengan ucapan kita. Hati-hati kita menzalimi orang lain, tetangga kita, dengan ucapan-ucapan kita, dengan tangan-tangan kita, dengan lisan kita, dengan tulisan-tulisan kita. Hati-hati, itu yang bisa menjadikan doa kita tidak akan diijabah oleh Allah, karena kita tidak afsus salam, tidak menebarkan kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, kata baginda Rasul, yang masuk dalam kategori hablum minan nas,
ada kaitannya dengan hablum minallah adalah wa at'imut ta'am. Jangan merasa enak sendiri dengan kekayaan yang dipunya. Kita harus sadar bahwa di balik harta yang kita punya, di balik kekayaan yang kita punya, ada hak orang lain di dalamnya. Beri makan kepada siapapun yang membutuhkan. Momentum saat ini wa at'imut ta'am adalah momentum terbaik. Kita yang punya dan diberikan rizki terbaik oleh Allah, silahkan keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, bagi kepada siapapun yang membutuhkan. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang sudah kehilangan pekerjaan, banyak saudara-saudara kita yang sekarang tidak punya pemasukan dan income. Bahkan banyak saudara-saudara kita di beberapa kasus mereka bunuh diri karena sudah tidak ada yang bisa untuk dimakan. Wa at'imut ta'am hablum minan nas. Dan yang ketiga, wasilul arham, sambung kembali tali silaturahmi. Silaturahmi tidak hanya secara physically, secara jasmani, tetapi yang paling penting adalah silaturahmi dengan saling mendoakan antar kita. Silaturahmi bertanya bagaimana kondisi dan keadaan, karena yang paling ditunggu oleh saudara-saudara kita saat sekarang kita tidak bisa kemana-mana, kita stay at home, adalah kita ditanya kondisi kita oleh orang-orang yang kita cintai. Wasilul arham, jangan pernah lupakan mereka. Dan yang terakhir, ketiga-tiga tadi, afsus salam, tebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, keluarkan zakat, infak, bagi kepada siapapun yang butuhkan. Wasilul arham, sambung kembali tali silaturahmi. Dan yang keempat adalah masuk lagi dalam kategori hablum minallah. Wasallu billail wan nasu niyam. Saat kita dalam kondisi bingung dengan kondisi keadaan ini, jangan sekali-kali tinggalkan Allah. Jangan sekali-kali tinggalkan Rabb kita. Jangan sekali-kali kita lupa dengan zat yang menciptakan kita. Tengah malam ambil air wudu, hamparkan sajadah, salat, berdoa kepada Allah, minta maaf, minta ampun. Banyak salah, banyak dosa. Kalau saja ajal menjemput kita saat ini, kita belum sempat minta ampun kepada Allah. Hamparkan sajadah, doakan ibu bapak, doakan keluarga, minta maaf, minta ampun, dan kita berdoa kepada Allah. Wasallu billail, salatlah di waktu malam. Wan nasu niyam, saat saudara-saudara kita yang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, yakin kita akan oleh Allah dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang masuk surga bisalam, dengan damai, dengan nyaman, dengan aman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua masuk dalam kategori orang-orang yang tadi disebutkan oleh baginda Rasul, yang selalu menebarkan salam kedamaian, selalu berbagi dengan rezeki yang kita punya, selalu menyambung silaturahmi, dan kita selalu ingat kepada Allah di waktu malam, sehingga kita termasuk dalam kategori orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita mendapatkan hasanah, dan di akhirat pun kita mendapatkan hasanah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah, kita munajat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, minta maaf, minta ampun, banyak salah, banyak dosa yang sudah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita.
mengampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kita, ayah bunda kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan siapapun yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Kita berdoa masjid yang kita cintai ini, Baitur Rahman, menjadi kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berwakaf untuk masjid ini, wakaf ilmu, wakaf waktu, wakaf tenaga, wakaf harta, mudah-mudahan semuanya menjadi investasi ukhrawi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa negara kita, bangsa kita, semuanya ini dijaga, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baitina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurana wa umur walidayna وأمور أهل بيتنا وأمور مشايخنا وأمور مسجدنا هذا بيت الرحمن وبلدتنا هذه بلدة إندونيسيا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا وإياهم من مصائب الدنيا والدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.